guys, teman-teman Random Walk, ketemu lagi di kita bincang-bincang santai lah sebenarnya. Ya, saya kali ini ada di acaranya gitu nih teman-teman, bicara tentang skuter. Nah, tadi sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Onang, salah satu beliau itu ketua ya, Santai, salah satu klub Vespa yang mengutamakan kebersamaan dan santai. Nah, kali ini saya ketemu dengan Mas Adi. Mas Adi, apa kabar Mas Adi? Baik sekali. Mas Adi ini dari klub 60s Jabodetabek. 60s Jabodetabek. 60S. 60S. 60. Gua belum lahir, bro. Sama, bro. Lebih tua Vespa lu ya, Mas? Betul. Daripada umur lu ya. Iya, jauh. Oke, guys, sebelum kita mulai shoot ini, kita udah ngomongin masalah sekarang lagi pemerintah giat-giatnya menguji emisi kendaraan kita, terutama kendaraan yang emisinya kurang bagus, terutama ada teman-teman motor yang buat Penyumbang polusi lah. penyumbang polusi katanya. Vespa kan yang jadul, terutama 2 tak ya Vespa yang kalau jadul ini ya. Penyumbang salah satunya ya, tapi nggak juga, jangan dijadiin victim. Betul. Pasti ada solusi. Oke, nah langsung aja ya kita obrolin itu deh ya kan. Kita udah pernah tadi sebelumnya ngebahas itu. Menurut Mas Bro sendiri tentang yang emisi kayak gini nih, gimana nih buat teman-teman yang masih banyak menggunakan Vespa? Pengennya sih gini, Mas ya. Mudah-mudahan kita juga masih tetap bisa melestarikan, karena semua pemilik Vespa klasik itu jelas pada dasarnya mereka tuh seneng sama ini barang gitu ya. Dan otomatis mereka mau jaga. Jadi untuk maraknya uji emisi dan polusi di Jakarta khususnya, ya mudah-mudahan kita masih dikasih ruang ya Mas ya. Betul. Karena nggak setiap hari juga kita pakai kan. Iya. Paling weekend baru. Atau mungkin momen-momen tertentu. Atau benar momen tertentu. Jadi nggak setiap hari juga gitu kan. Terus katanya tadi ada satu komponen yang bisa mengatasi biar emisi buang gasnya jadi lebih ramah lingkungan. Jadi sekarang nih udah setahun atau 2 tahun kurang lebih ya. Ada teman-teman elders Indonesia, itu mereka elders itu teman-teman elders itu yang mengkonversi motor biasa jadi motor 2 tak yang dari mesin tuh dirubah sama mereka jadi baterai. Oh, Elektrikal. Oh, oke. Jadi elders elektrik itu teman-teman yang bikin yang mau mengkonversi motor antiknya itu bisa di mereka. Gitu. Berarti mesinnya dicabut, dipakein baterai. Betul. Tapi luarnya tetap antik. Luarnya tetap dia. Solusi terbaru tuh guys. Ya, jadi sebenarnya kita ada solusi. Cuman ya tetap teman-teman yang masih tetap mau mempertahankan klasiknya, ya mudah-mudahan kita masih tetap punya ruang lah. Iya. Mudah-mudahan tetap himbauan ya, punya ruang. didengar nih, ya kan? Karena gimana pun benda ini ada sejarahnya. Betul. Ya kan? Terutama sejarahnya kalau memang kita punya cerita dari turun-temurun. Kakek, bapak langsung ke kita. Nah, gimana sayangnya kita tentang Vespa ini, ya kan? Coba, mungkin teman-teman yang berpendapat dengan beliau akan mengiyakan. Tapi, oke ya, untuk sisi sendiri, balik ke klub sendiri. Untuk sisi sendiri, 60s ini berdiri dari tahun awalnya dari Jogja. Jadi teman-teman di Jogja yang Vespaan, kebetulan motornya yang bulet-bulet ya Mas. Jadi lansiran dari lansiran tahun 60 sampai 65. Itu kan boxnya masih bulat dia. Mantap, seksi. Jadi mereka main terus kumpul bareng. Akhirnya bikin satu komunitas yang dikasih nama 60S. 60s. Terus di tahun 2021 atau 2020 lah ya, saya lupa. Nah, itu teman-teman Bekasi. Awalnya teman-teman Bekasi yang coba mau membuat komunitas 60S di
sekitaran Jakarta. Jadi kan teman-teman Bekasi dulu yang awalnya bikin. Dari situ kontaklah teman-teman Jogja. Kontak ke teman-teman Jogja, terus akhirnya diperkenankan bikin 60S Bekasi, chapter Bekasi. Dari Bekasi kita kumpul nih di Kemang juga, Mas. Tahun 2021 atau 20 juga tuh waktu pandemi lah, Mas ya. Buka bersama atau acara malam lah ya. Nah, dari situ teman-teman yang dari wilayah pengen tahu juga nih, terus pengen buat juga gitu kan. Awalnya itu ada Kang Unil dari Bekasi. Total ada berapa chapter? Kalau chapter tuh untuk 60 sendiri ya? Di atas 20 loh ya, Mas. Oh, berarti 20 kota? Iya, di atas 20. Awal ada. Jogja? Awal Jogja, Jabodetabek, Bekasi, terus ya? Jadi Jabodetabek. Oh, Bekasi itu nyatu jadi Jabodetabek. Bekasi itu akhirnya kita deklarasi di tahun 2021. Untuk jadi ganti nama jadi Jabodetabek. Itu di tanggal 17 Agustus waktu itu. Wih, pas. Iya, kita pas rencananya memang mau reading bareng gitu kan, kemerdekaan, terus kumpul di Museum Satria Mandala waktu itu. Lumayan ada ratusan motor juga waktu itu. Bulat-bulat semua. Iya. Baru terus Jawa Timur, Jawa Tengah, yang lain? Nah, terus yang lain ada Bandung, ada Sukabumi, terus chapter-chapter lain. Iya. Pada ikutan nih, harus ikutan. Banyak nih ya. Cek aja di IG mungkin ya. Ada ya? Oh iya, ada. Zaman sosial media ya. Betul. Apa sosial medianya? Kalau Jabodetabek itu 60S Jabodetabek. Dan kota-kota lainnya ada search 60S-nya dulu aja, nanti biasanya ada turun semua chapter di sini. Dan misi visi 60S karena ini termasuk ya banyak digemari juga dan memang terhitung lawas ya. Betul. Karena tahun 60 itu tahun keemasannya Vespa. Jadi beberapa model Vespa yang lansiran tahun 60 itu akhirnya jadi barang buruan, Mas. Rare-nya, Mas, ya. Jadi barang buruan. Sting pakai loh di video klipnya. Ya, Sting pakai GS dia. GS, dia GS. GS itu tahun? GS MK tahun 64. 63, 64. Oh, jadi 60, 65 nih? 60, 65. Kami base-nya di 60 sampai 65 karena tepengnya yang bulat gitu loh, boxnya yang bulat, karena jualannya itu Mas. Kalau udah masuk 66 tuh udah beda lagi. Udah masuk 66 tuh udah beda, dia udah ada kotak, ada siku lah sedikit gitu loh. Kayak yang agak segini nih ya? Nggak ada ya, super. Oh, super. Iya. Kalau ini tahun berapa Mas? Ini tahun 80 mungkin. PTS dia. Spesial. Oke, ini juga bagus juga nih. Oke, tadi yang dibicarakan di dalam tuh apa tuh? Cerita dikit dong teman-teman. Ya banyak ya tentang apa? Ya mudah-mudahan kita bisa kolaborasi ya. Di dalam itu kan kita coba kolaborasi dengan beberapa klub dan komunitas yang ada di Jakarta khususnya. Kita buat sesuatu untuk Jakarta. Meskipun kita beda-beda Vespanya gitu kan. Pengennya sih bisa bikin sesuatu yang bisa barengan gitu loh Mas. Karena penggemar Vespa di Jakarta itu lumayan banyak loh. Iya, barometer mungkin ya. Kemungkinan kan jadinya ya karena Jakarta gitu kan. Iya. Mungkin nanti mungkin nanti. Tetap Jakarta kota bisnis ya. Tetap Jakarta. Walaupun awalnya Jogja ya ceritanya tadi. Betul. Untuk Munas sendiri setahun sekali tuh kapan, tanggal berapa? Kebetulan kita lagi merencanakan ya ada. Oh belum. Karena Indonesianya sendiri tuh baru tahun kemarin Mas. Tahun kemarin kita bentuk, jadi supaya ada payungnya, ada yang menjadikan 60s tuh kemana sih gitu kan, jadi ada 60s Indonesia. Arahnya kemana gitu, supaya ada yang menangani juga chapter-chapter atau yang menjadikan teman-teman 60s di daerah nih
punya kegiatan sendiri tapi tetap ada satu gitu loh, satu Oke, kesatuan. Kan banyak klub-klub motor scooters nih ya. Betul. Salah satunya kita ada Sans, ada 60s. Itu untuk bendera yang Ikatan Motor Indonesia itu udah diakui belum sih? Atau memang sedang proses? Atau memang secara nggak langsung udah terakui atau gimana? Di IMI gitu Iya. maksudnya. Atau Itu sebenarnya di atas ini kan masih ada Vespa Club Indonesia ya, atau maksudnya ada lebih ke sana? ada Ikatan Vespa Indonesia ya dari dulu itu. Cuman ya Ke sana. masih perlu dikaji kali ya. Kaji lagi, oke. Nah, buat Mas Bro sendiri, kasih saran dong buat teman-teman yang pecinta motor yang baru dan yang akan, gitu loh. Kalau Gabung di klub 60s lah, terutama. Ada tips-tipsnya lah atau apa gitu? kalau Cara-cara. untuk gabung sih sebenarnya kita ada base ya. Paling Jabodetabek tidak di mana? Jabodetabek tuh ada Sekretariatnya? sekretariatnya ada di Cipinang, Mas. Cipinang. Oke, buat teman-teman sekitar Cipinang. lihat. Jadi bisa ke sana atau DM IG juga boleh. Nah, gitu kan. sekarang zamannya canggih, Iya. sosial media, can talk everywhere. Terus jadi teman-teman yang baru main gitu kan, yang baru pengen pengen bervespa istilahnya. Coba untuk Apapun yang lo suka itu harus lo bisa pertahankan gitu, karena Vespa tuh banyak banget variannya, Mas. banyak varian. Jadi ketika dianya sendiri juga nggak yakin gitu kan, ya nggak lama lah pasti main Vespanya gitu. Apapun jenis motor yang lo punya sekarang gitu kan, atau yang lo mau beli, pastiin itu lo suka. Supaya supaya langgeng. Jadi ketika barang itu lo suka, otomatis dijaga gitu kan, Mas. Karena pada dasarnya 60S ini kami coba melestarikan yang bulat-bulat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mau gabung monggo gitu loh. Karena tetap satu Vespa sejuta saudara. Jadi semuanya tetap bisa Motornya satu bareng. Vespa sejuta saudara. Terus Berarti welcome ya. semuanya ya insya Allah ayo kita bareng. Kalau mau sendiri, Vespa ini mempunyai Vespa ini udah tangan kedua kan? Iya. Dari tahun berapa? Kalau ini Di tangan Mas sendiri udah tahun Iya. berapa? Ada 5 tahun? belum, baru 3 tahun. Oh, 3 tahun. Karena Ini yang ceritanya gimana nih dapetnya nih? ini dapatnya waktu itu iseng di Facebook, Mas. Iya, terakhir iseng. Lagi sosial media. Iya, iseng di Facebook, terus ngobrol lah ya. Berangkat ke sana, dicek motornya. Dapat dari mana nih? Ini di daerah Gunung Sindur. Oh, Gunung Sindur. Kondisinya mati waktu itu? Kondisinya hidup. Hidup. Cuma memang suratnya kurang. Cuma ada STNK aja. STNK doang. Ngobrol, harga cocok, berangkat gitu. Karena saya punya udah lama juga pegang satu motor lagi dan Vespa akhirnya juga? terjual gitu kan. Terjual. Iya. Sebelumnya juga udah punya Vespa juga atau memang baru ini? Sebelumnya pernah punya. Berarti udah ada pengalaman Vespa. lah ya. Iya. Tahun berapa waktu itu Vespa yang sebelumnya? Dari tahun 99 itu saya punya VBB, tahun 64 baru terjual kemarin gitu. Terus ada VN 2 ya. Tahun 50-an loh. Terus ada PTS. Lama lagi. Oh, ini kayaknya. Ya, ada kayak gitu, PTS juga, terus ada PS. Terus semuanya pergi. Semuanya pergi. Tinggal ini ya. Tinggal Tolong ini. dijaga yang dirawat ya. Ini jagoan ini. Pernah ngendarain masalahnya. Iya. Lumayan dari Bandung lewat Puncak sampai Taman Mini. Iya. Lumayan. Udah kemana-mana juga. Kebanggaan. Betul. Walaupun bukan punya sendiri, tapi gue kebanggaan. Dipinjemin teman, lo pakai deh tuh. Lo punya Vespa, pakai. Ya udah jadi konvoy. Iya. Gila, hebat. Untuk spare partnya nih gimana nih? Kalau spare part, alhamdulillah teman-teman di 60S banyak. Banyak atau banyak yang ngakalin atau gimana? Mau ngakalin boleh, mau beli spare partnya pun alhamdulillah ada gitu. Mau yang orisinil, mau yang orisinil sampai yang biasa gitu ada. Karena konsepnya memang kita bareng-bareng melestarikan dan
teman-teman yang berjualan atau masih punya simpenan gitu-gitu, bisa ditanyain gitu kan, siapa tahu mau berbagi atau bisa dibeli gitu kan. Nah, biar yang pengen tahun-tahun segini nih nggak takut gitu. Takut, iya. Don't worry teman-teman, banyak komunitas. Jadi kita kalau menyebut salah sesuatu itu, kalau memang udah tahu pasar dan komunitasnya, nggak usah khawatir. Betul. Contohnya tadi kita juga bicara dengan teman kita Mas Sendaka, mogok di tengah jalan, ada aja yang nolongin. Ada pasti. Ada aja, karena saking kuatnya komunitas teman-teman. Oke, jadi kesimpulan pertemuan yang tadi bicara tentang skuter ini lebih ke bersamaannya lah. Betul, lebih kebersamaan, kolaborasi, dan apa yang bakal kita buat selanjutnya. Bismillah ya Mas ya. Bismillah, semoga bismillah. teman-teman klub dan komunitas bisa jadi satu gitu kan, bisa bersama. Sesuatu yang positif lah. Betul. Kebersamaan. Dan silaturahmi itu panjang umur katanya. Amin. Kan, ya? Panjang umur, banyak rezeki. Iya. Sehat selalu. Amin. Oke guys, kita ketemu lagi di acara dan kesempatan yang sama. Sampai jumpa di next episode. Thank you Mas. Thank you.